Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sekarang membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Oke, langsung saja ke materi. Nah, sebelum Islam datang ke Indonesia, ada baiknya kita mengenal dulu kondisi sebelum Islam datang, ya. Yang pertama adalah kondisi letak geografis Indonesia, yaitu di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat 01 bujur timur sampai dengan 141 derajat 02 bujur timur. Ya. Kemudian Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Posisinya terletak di garis khatulistiwa, itulah letak geografis Indonesia. Kemudian keyakinan orang-orang Indonesia itu sebelum Islam datang apa? Ya, mereka sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Oke. Nah, kemudian agama Hindu dan Buddha itu berkembang pada masa kerajaan Majapahit dengan ditandai bangunan candi yang tersebar di wilayahnya dengan arca-arcanya. Oke. Kemudian kondisi politik pada waktu sebelum Islam datang gimana? Ya, itu dibuktikan dengan adanya pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit, itu bukti-bukti politik. Adapun bukti struktur pemerintahan mulai dapat dilacak pada zaman kerajaan Sriwijaya. Oke, kemudian perekonomian dan perindustrian sebelum Islam datang itu bagaimana? Ya, itu sudah banyak penduduk yang bersebaran di lembah-lembah sungai, di dataran-dataran tinggi dengan segala aktivitas ekonomi mereka. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Nah, itulah ya. Oke, kemudian dalam hal perdagangan ya. Menurut Leur ya, barang-barang yang diperdagangkan adalah bernilai tinggi seperti logam mulia, seperti emas ya, emas perak itu kan logam mulia. Perhiasan ya, barang pecah belah, kain tenun. Ini sudah beredar ya, dan barang-barang kerajinan keramik dan sebagainya. Ini waktu itu sudah hebat. Kehidupan ekonomi bina industri juga berkembang. Industrinya meliputi industri rumah tangga, kerajinan, industri logam. Kemudian ada istilah undaki. Apa itu istilah undaki? Yaitu yang berkaitan dengan kepandaian seseorang ya, keahlian seseorang dalam menciptakan barang-barang industri tersebut. Oke. Lanjut. Kemudian di bidang sastra dan kesusastraan ya, sebelum Islam datang ini orang-orang Indonesia sudah mengenal sastra. Menurut Purbacaraka dan Zoetmulder ya, itu sudah ada pada zaman kerajaan Mataram Hindu Buddha, sudah ada cerita kitab Mahabharata ya dan Ramayana yang berasal dari India. Oke, lanjut. Nah, sekarang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ini lewat apa saja? Ini ada beberapa teori ya. Ada teori India. Ya, ini di teori apa
dipelopori oleh Pits Napel, Marquette Fatimi, dan Snok Hurgronyo ini ya, seorang orientalis Belanda yang sangat terkenal. Menurut teori India, bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Kambai, Gujarat, India. Oke ya. Kemudian ada teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas. Apa kata dia? Pedagang Arab telah menyebar Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur saat abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Ini teori Arab ya. Oke, dibaca. Nah, yang mendukung teori ini siapa saja? Ya. Sejarawan yang mendukung teori Arab adalah Buya Hamka, Ukan Chandra Sasmita, Asmi, dan Azumardi Azra. Ini masih hidup Azumardi ada. Ya. Oke, kemudian ada teori Persia. Ya. Siapa yang melapornya itu Husain Jayadiningrat. Menurut teori ini bagaimana? Nah, bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Oke, kemudian ada teori yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari perantau Cina, yang membawa Cina. Siapa itu? Laksamana Cheng Ho itu yang terkenal ya. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Oke, silakan dibaca ya. Baik, nah sekarang strategi dakwah Islam di Indonesia. Itu ada beberapa cara. Yang pertama melalui perdagangan, kedua melalui perkawinan, ketiga melalui politik, keempat pendidikan, kelima kesenian, yang terakhir tasawuf. Kita tahu ya, awalnya kan perdagangan, kemudian perkawinan, para kiai, para ulama mengawini orang-orang setempat. Politik seperti Wali Sanga itu yang mendirikan kerajaan Demak, kerajaan sampai itu Sunan Gunung Jati ya, kerajaan Cirebon. Melalui pendidikan, contohnya pendidikan pesantren ya. Juga melalui kesenian, contohnya Sunan Kalijaga itu pakai wayang kulit. Ada juga yang memakai tasawuf. Tasawuf itu pakai zikir-zikir ya, amalan-amalan. Orang berkumpul membaca zikir, nah itu tasawuf. Ajaran tasawuf. Bagian dari tasawuf. Oke, itu dulu singkatnya ya. Lebih lengkapnya silakan kalian ajukan pertanyaan bila ada yang kurang jelas. Saat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.